Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sejenak para jamaah, bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Furqan yang saya hormati dan saya muliakan, orang-orang tua saya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sunnah yang wajib secara keseluruhan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal kebaikan yang kita nanti meminta kepada Allah dengan amal kebaikan itu yang kita berharap dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini kita sudah masuk di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi kesunahan berpuasa di hari Arafah yang tadi nggak sahur, yang belum sempat minum, yang nggak makan, meskipun belum niatin kita jangan sampai nggak puasa. Ya, ada yang nggak puasa, artinya ada puasa semua. Alhamdulillah. Hari Arafah itu hari dari kata Arafah, mengetahui. Apa yang diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa mimpinya itu adalah hak ketika disuruh mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yang telah menjadi nabi juga, Nabiullah Ismail. Beberapa malam berturut-turut bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail kecil yang memang itu jadi ucapannya Nabi Ibrahim sendiri, sehingga Allah menagih mana janjinya, katanya mau memotong Nabi Ismail, cita-citanya. Lalu bermimpilah menyembelih anaknya Ismail. Lalu kita disunahkan berpuasa 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah itu ragu ini firman apa, ini wahyu apa bukan. Lalu hari kedua Nabi Ibrahim yakin, Arafah. Kita berpuasa. Hari yang mustajab, waktu yang paling cepat diterima dikabul oleh Allah itu di hari Arafah. Kalau orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, kalau di Arab sekarang sudah bergeser, ya, wukufnya sudah kembali, ya, karena perbedaan matlah itu tempat terbitnya matahari. Ketika di ruqyah ternyata bulan baru tidak kelihatan di Indonesia. Sepakat tuh, baik yang Muhammadiyah, NU, ya, pemerintah dalam hal ini sepakat. Akhirnya istiqmah 30 hari.
Jadi kita sekarang ini puasa Arafah. Sementara wukufnya sudah kembali. Jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah bergeser ya daripada Arafah. Tempat yang paling mustajab Arafah. Sehingga diperbanyak untuk berdoa. Kalau Bapak mau, ada dua amalan yang saya biasakan. Yang pertama membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Hari ini bacanya 1000 kali sampai menjelang maghrib waktunya itu. Jadi setelah asar masih dibaca. Jadi dicicil habis subuh, salat duha, zuhur sampai asar. Setelah selesai baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, angkat tangan kita berdoa memohon kepada Allah. Minta nasib yang lebih bagus, minta rezeki yang banyak, minta berkarung-karung duit, minta kesehatan, apa aja boleh diminta. Insya Allah ini hari yang ini, hari Arafah, yang nggak ada lagi di tempat-tempat yang lain, cuma setahun sekali adanya di hari Arafah. Jadi membaca surah Al-Ikhlas berat Ustaz, boro-boro saya lagi tahlilan 3 kali aja ngantuk kayak kalau ribut. Lagi tahlilan baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lempungan makan seger banget sampai nambah. Terus baca yang kedua amalannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sama jumlahnya 1000. Lebih enteng ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bacanya 1000. Aman setelah selesai baca itu hafalan, baca doa, angkat kedua tangan, insya Allah. Yang kakiannya mandek, kelebihan bangunan, kelebihan semuanya tentu. Nah minta bacanya doanya setelah sholat asar. Jadi dimaksimalkan sebelum maghrib. Di situ waktu yang paling bosan. Dan yang paling utama kalau bisa itu ini puasa, hari ini puasa. Jangan sampai nggak puasa. Jadi yang belum niat sekarang. Ya kalau sunnah boleh, niatnya siang hari boleh. Kalau wajib masih. Tapi kalau puasa sunnah sekarang masih boleh niat. Asalkan belum minum, belum ngopi, belum makan. Tapi kalau tadi pas azan masih ngopi, ya masih melaksanakan, nggak boleh. Ya, ini bangun tidur belum ngapain, belum minum, belum makan. Nah sekarang puasa, jangan sampai nggak puasa. Pahalanya 2 tahun. Dosa 1 tahun sebelumnya diampuni dan 1 tahun ke depan diampuni. 2 tahun. Cuma adanya di hari Arafah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, kita akan membahas tentang keutamaan orang-orang fakir dan fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajani Ibnu Majah wa 'Ali bin Umar. Telah mentakhrij Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Ya ma'syarul fuqara, ala ubashshirukum inna fuqara'al mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin 500 'am. Ya ma'syarul fuqara, wahai
segenap orang-orang fakir. Fakir itu di bawahnya miskin, jadi ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu dia masih punya penghasilan tapi cukup untuk hari itu aja, nggak bisa nabung, nggak ada lebihnya. Jadi kemampuan dia, kebutuhan dia itu sehari umpamanya 50.000, hari itu pas cuma segitu aja. Setiap hari kadang lebih, kadang kurang, tapi nggak bisa nabung. Jadi cukup segitu-gitu aja. Itu namanya miskin. Ada lagi namanya fakir, di bawah miskin. Kebutuhan setiap hari 50.000, dia dapatnya 10.000, 20.000, nggak mencukupi. Itu namanya fakir. Yang kita bahas ini adalah orang-orang fakir yang ekonominya benar-benar susah. Dibilang sama Nabi, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, ala ubasyir, ketahuilah sebuah kebahagiaan untuk kalian. Jadi yang sepertinya itu sebuah penderitaan, tetapi ada kabar gembira bagi orang-orang yang fakir. Apa tuh? Inna fuqara'al mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin 500 'am. Bahwa sesungguhnya inna ditauhid, orang-orang fakir di antara orang-orang yang beriman. Jadi fakirnya dia tidak mengeluh dengan keadaan. Dia nggak mencari kambing hitam. Dia terima itu dengan rasa ikhlas, ridho. Udah usaha, udah semaksimal mungkin, tetap nggak dapat juga. Berarti memang Allah takdirnya dia jadi orang fakir. Sebab bisa jadi karena memang Allah yang lebih tahu kondisi keadaan seorang hamba. Ada orang yang dianggap pantas dapat uang banyak, kayak orang-orang Al-Furqan. Allah bilang orang-orang Al-Furqan mah pantasnya jadi orang-orang kaya, dikasih harta sama Allah sebanyak-banyak. Kenapa? Ini masjid bisa kebangun, butuhnya pakai duit, bukan pakai doa. Allah hadirkan orang-orang kaya yang nyumbang, sehingga jadi di Masjid Al-Furqan miliaran, meskipun butuh waktu. Allah hadirkan orang-orang yang mampu. Akhirnya patungan sapinya banyak, udah 4 ekor sapi yang patungan. Di tahun ini udah 8 sapi, Pak. Insya Allah kita potong 8 sapi. Jadi banyak nih yang patungan. Memang saya WA-in, saya teleponin siapa aja, saya akalin supaya mau beban. Jadi Allah anggap kita ini sebagai orang yang pantas menerima uang. Akhirnya dengan uang itu justru kita jadi orang yang baik, senang melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang kaya, dia rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sholat 5 waktu, tahajud nggak pernah ditinggal, tapi sama hartanya dia pelit. Ini dia tertipu, salah amalan. Orang kaya itu jangan banyak-banyak sholat tahajudnya. Apa yang dia banyakin ibadahnya pakai harta. Kalau dia pelit, tertipu dia. Jadi banyakin pahalanya tuh begitu. Kalau orang-orang yang banyak duit, sementara orang-orang fakir banyakin pahalanya puasa Senin Kamis, sholat jangan ditinggal, sholat
uangnya nggak ada. Tapi kalau ada orang kaya, sholatnya cakep, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa Senin Kamis nggak pernah ditinggal, dermawan, wah itu kok super itu. Tapi kalau orang kaya ibadahnya rajinnya cuma untuk dirinya sendiri, kan sholat, zakat, sholat, puasa, tahajud, itu kan amalan pribadi untuk diri sendiri. Sementara uangnya ini pegangin aja sama dia, tertipu. Nah, jadi Allah kasih kabar gembira lewat sabda baginda Nabi, sesungguhnya orang-orang fakir yang beriman, yadkhuluna jannata qabla al-qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah masukkan dia ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Binisfi yawmin khamsimi'ati amin. Itu perbedaan jarak masuk surga antara orang-orang miskin, orang fakir yang redha, yang ikhlas. Itu jaraknya 500 tahun. Jadi orang miskin udah masuk surga semua. Allah bilang, fulan bin fulan, dipanggil nih satu-satu, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Orang-orang Parakan kayaknya nggak ada kayaknya yang dipanggil. Masuk gitu, masuk dalam surga. Kenapa? Allah udah tahu ini orang-orang fakir, udah kelihatan mukanya Pak. Ini orang susah dulu di dunia. Jangan sampai susah di dunia, susah juga tapi akhirat. Disuruh masuk dalam surga semua, masuk, semua masuk. Masuk, ayo masuk. Orang kaya entar dulu, entar minggir dulu, kasih jalan dulu, gelar karpet merah buat orang-orang fakir miskin. Orang-orang kaya cuma lihat. Kenapa? Nih punya duitnya dari mana? Dikemanain tuh duit? Asetnya banyak, tanahnya banyak. Nih tanah ditanemin alpukat, ditanemin pohon singkong. Kemana itu alpukat sama singkong? Umpamanya contoh lah minimal lagi contoh. Mana tuh? Ntar dulu orang-orang kaya masuk. Jadi udah kelihatan. Jangankan di akhirat Pak, di dunia aja kita udah bisa melihat orang kaya banyak duit sama orang-orang miskin udah kelihatan. Orang yang punya duit sama yang enggak. Orang-orang miskin udah kelihatan mukanya kayaknya puyeng banget kayaknya gitu. Orang-orang sibuk nyari hewan kurban buat korban, dia sibuk nyari tusuk sate. Nyari arang sama tusuk sate. Ya kenapa? Emang duitnya enggak ada. Puyeng mojok nyender puyeng kayak busuk. Itu kepala digaruk-garukin sama dia pada. Padahal mah kagak tahu rambutnya enggak. Puyeng. Punya bini galang banget, enggak punya duit, ngomel mulu. Disayang kalau punya duit. Urusan sekolah anak belum selesai, pusing. Kelihatan orang-orang yang berduit. Tapi kalau orang kaya kelihatan, pada senang-senang mukanya, ya. Orang banyak duit semua, ya. Senang kelihatannya itu nggak ada muka punya nggak ada. Dia nggak ada di sini. Tahu kalau dia kemana. Jadi jaraknya 500 tahun. Masuk surga tuh orang miskin masuk semua. Masuk. Makanya Nabi itu kasih sebuah motivasi untuk orang-orang yang punya hartanya banyak. Ketika ada sahabat yang nanya sama Nabi, wahai Rasul, kenapa saya ini takut mati? Padahal sebuah kepastian itu, tapi kenapa ini saya takut mati? Nabi bilang, kamu punya harta, kirim.
Kirim yang banyak, kirim. Nanti kamu akan rindu untuk bertemu dengan hartamu. Artinya apa? Sedekahin. Kasih orang fakir, santunin anak-anak yatim, janda-janda tua, santunin, janda-janda muda. Lagi janda-janda tua, santunin, janda-janda muda. Contohnya kalau kita mau pulang kampung, itu 2 minggu sebelum kita pulang kampung, itu kita sudah kirim baju-baju kita, udah kita kirim, yang dari Jakarta udah kita kirim duluan, tapi kitanya belum pulang. Tapi kitanya tuh juga pengen banget buru-buru pulang kampung. Kenapa? Karena barang kita udah sampai. Orang yang setelah selesai melaksanakan ibadah haji, yang beli oleh-oleh itu dipakai wesel, dikirim dari Arab Saudi. Orangnya masih di sana. Sudah 40 hari kan, rindu, pengen ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu saudara, pengen buru-buru pulang. Nabi bilang, kalau kamu pengen rindu cinta akhirat, nggak takut mati, kirim hartamu yang banyak buat masjid, sedekah. Kamu akan rindu untuk bertemu dengan amal-amal. Gitu ya. Jadi udah nabung duluan, tabung aja. Yang kita makan habis, nggak ada nilai. Nah, jaraknya itu 500 tahun. 500 tahun itu hitungan dunia, hitungan akhirat beda lagi, Pak. Jadi 1 hari di akhirat berbanding dengan 1000 tahun, 1000 hari di dunia. Berarti kalau 500 tahun dikalikan 1000, berapa lama Pak kita mesti nunggu supaya bisa masuk ke dalam surga? Gimana nggak lama Pak? Dihisap Pak, satu persatu semuanya secara detail, nggak ada yang kurang sedikit pun. Tanpa pengawasan Allah, nggak ada yang tidak dihitung. Semuanya Pak, dari mulai akil balik udah punya rekening sendiri kita. Dari mulai akil balik udah punya rekening sendiri. Dosa masuk rekening kita, pahala masuk rekening kita, seperak 2 perak yang kita makan dihitung masuk ke dalam tubuh kita. Terus berapa lama dia hitung? Dihitung dari masa akil balik 15 tahun sampai umur 70 tahun. 1 detik pun nggak ada yang tanpa dihisap oleh Allah. 1 orang aja lama. Bagaimana miliaran orang yang nanti ngantri pengen dihisap satu persatu di hadapan Allah. Nggak ada yang sanggup Pak. Sampai saking frustasinya orang. Ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan masuk neraka, udah nggak usah pakai dihitung, masukin aja langsung ke dalam neraka, jeblosin aja langsung saya ke neraka. Kenapa? Udah capek nunggunya, udah lelah, tenggelam dengan keringatnya sendiri, semata kaki, sebetis, sepinggul, sedada, sampai cuma kepalanya kelihatan cuma keningnya doang, seperti orang yang tenggelam di lautan. Minta pertolongan syafaat dari saudaranya, tetangganya, temannya, istrinya, keluarganya, dimintain tolong. Capek, frustasi orang, sampai teriak, ya Allah, kalau memang saya ditakdirin masuk neraka, masukin aja langsung. Capek ya Allah, lemah ya Allah, langsung diblosin aja saya ke neraka, nggak usah dihitung, nggak apa-apa, langsung aja masukin ke dalam neraka. Saking frustasinya.
nungguin ribuan tahun belum selesai. Ini sekarang kita ngomong begini, akhirat cerita kita Pak. Kita dalam kehidupan nyata. Sekarang kenyataan, akhirat cerita. Nanti dibalik, kalau kita udah meninggal, dunia tinggal cerita, akhirat menjadi sebuah kenyataan. Sementara dunia sebentar, yang lama nanti di sana. Sebelum dihitung nanti lama, nih waktunya korban, jangan sampai gak korban. Kalau memang ada rezekinya. Sampai Ibnu Abbas itu beliau memang uangnya gak ada. Setiap tahun Ibnu Abbas itu yang dia potong ayam, saking kesunahannya iraquddan, mengalirkan darah. Ya Allah, emang adanya ini ya Allah. Saya nggak bisa berkurban. Saya punyanya cuma ayam. Tapi itu kurban atau bukan kalau kayak? Bukan. Itu kesunahan mengalirkan darah. Jadi yang punya rezeki jangan sampai nggak punya. Ada duit berapa sisa? 1 juta, 2 juta, beliin aja kambing. Lu catat Pak. Jangan sampai nanti. Saya ngomong begini Pak, nggak nyari untung, enggak, ini modalnya doang saya. Enggak, saya nggak nyari untung. Kurban. Jangan sampai. Memang amalan supernya ya ini kurban. Meskipun kita belum diakikahkan gitu, nggak ada Pak, nggak ada hubungannya akikah dengan kurban itu, nggak ada. Akikah itu syariat yang ditentukan oleh Allah untuk orang tua kita, bukan buat kita. Jadi kita jangan mikirin udah akikah apa belum, jangan. Itu mah urusan orang tua kita, dan masanya itu terbatas sampai akhir badan. Lahir seorang anak, maka dia dianjurkan, disunnahkan memotong hewan kurban untuk akikah, yang disebut menebus dari yang tergadai. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi sekalipun tidak dikerjakan tidak berdosa. Sampai kapan waktunya? Kalau dia masih punya uang, ditunggu sampai masa akil balik. Akil balik udah lewat, sudah nggak ada lagi ketentuan syariat untuk akikah. Dan kita nggak usah nanya, Mbak, saya udah diakikahin apa belum? Nggak usah, apa? Terus jangan juga sok-sokan kita akikahin diri kita sendiri tanpa kita tanya sama orang tua. Jadi kesunahannya itu, khitobnya kalau ada rezeki, ada duit, bikin akikah. Nggak punya duit, ditunggu sampai akhir balik. Sampai akhir balik itu anak duitnya nggak ada, udah selesai, nggak ada lagi ketentuan untuk akikah. Terus kita bikin akikah buat diri kita sendiri. Itu sama aja nuduh orang tua kita punya duit, tapi orang tua kita nggak bikin akikah buat kita. Nuduh jadi nuduh. Saya ditanya gitu banyak yang WA yang ngomong, Ustaz, saya mau kurban tapi saya belum akikah, gimana? Nggak ada hubungannya. Ini kesunahannya sekarang kurban. Nggak ada hubungannya dengan akikah. Terus saya mau akikah buat diri saya, boleh nggak Ustaz? Boleh, asalkan tanya dulu sama orang tua, udah diakikahin apa belum? Kata orang tua kita, belum tong. Memang dulu duitnya nggak ada buat bikin akikah. Dan nanya nih, sekarang kalau saya akikahin buat saya boleh nggak Pak? Ya silakan, boleh. Nanya dulu. Itu namanya nolongin orang tua. Akikah nih kita yang bagus potong sendiri. Yang kurban kambing nih kalau bisa potong sendiri kalau bagus. Bagusnya kakinya yang belakang kita injek pakai kaki kanan.
kaki yang sebelah depan diinjak pakai kaki kiri, potong sendiri. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal udhiya minni. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu, maka terimalah kurbanku ini. Sebutin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus potong sendiri, Pak. Gak bisa Ustaz, doanya gak ada, gak punya, gak berani. Nitip sama orang. Kita tolong mengumpulkan saya. Nyuruhnya sama orang yang bagus ibadahnya, yang bagus sholatnya, yang gak fasih, yang nutup aurat, yang bagus kehidupannya. Jangan nyuruh sama sembarangan orang yang kita kagak tahu, nggak boleh. Ini ibadah. Motong itu ada adab-adabnya, nutup aurat, menghadap kiblat, berwudu. Nitip tuh tolong ya, ini tolong potong. Kasih ongkos. Ongkos potong tuh ada. Ini sekalian pengumuman, besok saya motong, jadi ada ongkos, ada hitung-hitungannya. Ada caranya. Dengan pisau yang terbaik, sudah biasa, setajam-tajamnya, tidak menyakiti. Ada cara-caranya. Saya belajar sampai beli kambing 2. Saya bilang, guru mau belajar motong, ya lu beli kambing. Kalau mau belajar motong, pertama pakai tepung pisang, dirasa cukup, udah bisa pakai tepung pisang, beli kambing 2 ekor. Gua potong pertama, yang bagus, yang kedua, modal. Goloknya aja mahal, 3 juta saya goloknya. Cuma karena memang hobi. Wa Abu Na'im an Abi Sa'id liyubashshir fuqara'il mu'minina bil fawzi yawmal qiyamati qabla al-aghniya bimiqdari 500 amin. Haula'i fil jannah yatana'amuna wa haula'i yuhasabun. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang beriman, Allah kasih sebuah keberuntungan pada nanti di hari kiamat sebelum orang-orang kaya dengan kadar ukuran 500 tahun. Mereka itu di dalam surga ya tanam, mereka menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Hakulah yuhasab. Dia nggak dihisab, nggak ada lagi yang dihisab. Emang nggak ada yang dihisab apa-apa. Rumah yang ngontrak, ya cuma ngobjek doang kerjaannya. Ada yang kita jualin tanah, kita jualin motor, kita jualin mobil, jadi ojek. Jadi jangan berkecil hati ya orang-orang yang ekonominya nggak bagus, cuma jualan apa nasi uduk, cuma cukup buat sehari-hari, segitu aja. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Allah nanti Allah berikan hadiah di hari kiamat itu, masuk surganya duluan. Pengen Pak masuk surganya duluan Pak? Pasti pengen, gak mungkin enggak. Ini ya yang mau korban masih ada waktu ya, hari ini sampai 3 hari ke depan sunnah akhir. Dalam tempatnya, mohon maaf bila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibuatkan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.